Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa fatihiddin, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli Al-Aqidah lil Amma yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Dan kita di pondasi yang ketiga ya, sudah kita masuk suatu kali pertemuan dari pembahasan ini seputar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian atau di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dari nasab Nabi kita ya. Ya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu ringkasan dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sudah diterangkan ya bahwasanya Abdul Muttalib itu ada nama aslinya, yaitu siapa? Syaibah. Ya. Kalau Hashim siapa nama aslinya? Namanya Amr. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas namanya ya. Sudah diterangkan di pengajian sebelumnya. Dan beliau dikenal dengan atau kunyah beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Ayahnya Al-Qasim. Ada anak beliau yang bernama Al-Qasim, laki-laki tapi tidak sampai dewasa ya. Ya. Telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang diterangkan dalam sirah beliau. Beliau punya anak laki-laki 4 orang. Tapi tidak ada yang hidup sampai balik. Di antaranya itu Al-Qasim. Ya. Dan juga ada nama lain lagi yaitu Ibrahim, itu yang meninggal bertepatan dengan gerhana matahari ketika itu di Madinah ya, di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya. Kemudian juga ada yang dikatakan Thahir, dan ada satu orang lagi saya tidak ingat namanya. Ya, dari nama putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Itu ada 4 orang ya, tapi tidak ada yang hidup sampai dewasa. Jadi kunyah beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini yang dihafal ya, supaya kita kenal nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau ingin dilihat dari nasab panjangnya itu kan sudah diterangkan ya. Itu berakhir nasab beliau sampai ke Adnan. Ya. Mana Adnan itu adalah putra Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Dan maklum Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Jadi nasab beliau itu disepakati oleh para ulama sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada silang pendapat di situ. Dan yang sudah kita baca hadisnya diterangkan oleh Abu Sufyan ya, dalam riwayat Al-Bukhari tentang masalah itu. Beliau cerita sendiri kepada Raja Herakl dari nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Ini sudah kita terangkannya di pertemuan sebelumnya. Kemudian diterangkan di situ dari suku beliau dari Quraisy. Ini suku yang termulia juga
dari bangsa Arab ketika itu. Ya. Wa Hashimun min Quraisyin. Ya. Wa Quraisyun minal Arab. Dan Arab ini sudah diterangkan juga ya. Bahwasanya Nabi itu dari Arab musta'ribah. Karena Arab terbagi tiga. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, dan yang ketiga ada Arab Musta'ribah. Ya, Arab Ba'idah kan sudah dibahas. Siapa itu Arab Ba'idah? Ya, di Arab yang sudah lama hidup ya, dan tidak ada yang tersisa kecuali sedikit saja dari kisah peninggalan kaum Ad, keturunan kaum Ad, kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Arab Aribah. Ini Arab Aribah apa? Arab yang dari negeri Yaman. Ya, itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Itu Arab Aribah yang pindah ke Arab dan mukim di Arab sehingga menjadi Arab juga. Kemudian yang ketiga Arab Musta'ribah. Inilah yang kita bahas dari suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa beliau itu bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu Arab Musta'ribah. Ya. Baik, dan diterangkan situ oleh beliau rahimahullah taala, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Dan Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Ini ma'ruf ya. Dari dua nama nabi, dari nabi-nabi Allah yang mulia alaihi wassalam. Itu diterangkan gelar beliau adalah Al-Khalil. Ya. Beliau gelarnya apa? Al-Khalil. Al-Khalil itu artinya yang paling dicintai, dengan kecintaan yang penuh. Ya, tidak ada celah lagi dari situ ya. Ya. Dan dari kalangan para nabi itu diterangkan ada dua orang nabi dan rasul yang diberi gelar Al-Khalil. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Al-Khalil itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nisa ayat 125. Ya. Di surah An-Nisa ayat 125 di mana Allah Taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalila, kecintaan yang sangat besar begitu. Baik. Adapun Nabi kita digelari dengan Al-Khalil juga itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ittakhadani khalila kama takhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, ya, kecintaannya yang paling besar. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, kecintaan yang terbesar. Baik. Itu dua orang nabi yang diterangkan dalam hadis. Nabi SAW dan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tadi Nabi Ibrahim sudah kita baca ayatnya di surah An-Nisa. Ya. Ala nabiyina wa alaihi afdalus salati wassalam. Ya. Nah, atas Nabi kita dan atas beliau, maksudnya atas Nabi Ibrahim alaihissalam, afdalus salati wassalam. Ya, seutama-utama, sebaik-baik salawat dan assalam. Tapi kita terangkan sedikit masalah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sini diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diterangkan di surah Al-Ahzab ya. Di mana kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ya, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam keselamatan. Ya. Di sini ada pembahasannya di kalangan ulama tentang apa itu makna salawat. Kita kan sering lewat ya. Lewat nama Nabi kita apa? Bersalawat kan? Sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang terindah dalam kehidupan. Hanya kebanyakan dari kita kadang tidak memahami apa arti salawat dan salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini ada keterangan dari para ulama kita. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan ya, makna salawat itu dibedakan ya. Kalau dia dari Allah, maknanya itu pujian atas nama Nabi. Ya. Kalau dia dari para malaikat, maka itu sifatnya istighfar, pengampunan. Ya. Atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dari hamba-hamba Allah, dari manusia, dari orang-orang yang beriman, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bermakna doa. Ya, bermakna doa. Ya, ini yang diterangkan oleh kebanyakan ulama. Ya, pujian kadang bermakna istighfar kalau dari malaikat. Dari Allah tadi pujian ya. Dari para malaikat dia bermakna istighfar. Ya, adapun dari hamba-hamba Allah maka dia bermakna doa. Ya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan salawat itu ya, dia bermakna pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di sisi para malaikatnya. Di sisi para malaikatnya. Baik. Afwan tadi ya. Kalau dari Allah itu dari pendapat kebanyakan ulama dia bermakna rahmat. Bermakna rahmat, bukan pujian ya. Kalau dari para malaikat dia bermakna istighfar. Kalau dari hamba Allah itu bermakna doa. Ya, dari diperbaiki ya. Kalau dari Allah ini menurut pendapat kebanyakan ulama dia bermakna rahmat. Ya. Dan rahmat juga masuk di situ, pujian juga ya. Hanya kalau lebih tepatnya dikatakan seperti itu. Itu dari pendapat kebanyakan ulama. Nah, sebagian ulama yang mengatakan ini sebagian ulama ya dari pendapat Abul Aliyah. Nah, dari pendapat ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu dari tabi'in. Ya, maksudnya salawat itu atas Nabi itu bermakna pujian Allah kepada nabinya. Ya, di sisi para malaikat. Di sisi para malaikat. Ya. Jadi Allah memuji nabinya ya, di sisi para malaikatnya. Itu makna salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau misalnya ini menurut pendapat sebagian tadi ya. Nah, jadi kalau malaikat yang bersalawat sama juga seperti itu dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dia bermakna doa. Didoakan atas Nabi, semoga Nabi dipuji ya, di sisi para malaikat. Itu makna salawat ya. Dan mana yang kedua ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim ya, dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin di ulama di masa sekarang dan selainnya dari para ulama kita. Hanya tadi kebanyakan ulama itu yang sudah diterangkan tadi ya, mereka rinci begitu.
Kalau dia salawat dari Allah, ya bermakna rahmat. Kalau dari malaikat bermakna istighfar. Kalau dari hamba Allah itu bermakna apa tadi? Doa. Baik. Itu dari mana salawat ya, diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Nah, ringkasnya seperti itu ya. Jadi ketika kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi, itu sudah ditahu maknanya ya, dengan apa yang sudah diterangkan tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan diperintah lagi oleh Allah, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam. Ya, ucapkanlah salam. Nah, sekarang yang kedua, apa itu makna salam? Ya, kita kan ada dua, gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, salam wasallama itu kan jelas maknanya dari kata assalam. Ini dikatakan oleh Syekh sini ya, afdhalus salati wassalam. Ya. Assalam artinya keselamatan. Dan assalam sendiri dia dari nama Allah juga ya. Karena Allah juga dinamakan dengan nama apa? Assalam. Ya, itu ada dalam surah Al-Hasyr. Di akhir-akhir surah Al-Hasyr. Ya. Assalam. Tapi di sini bukan kembali kepada Allah ya. Ini kembali kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalam itu bermakna keselamatan. Jadi kalau dia misalnya ucapkan salawat dan Nabi masih hidup ketika itu, maka dia bermakna keselamatan. Agar Allah memberi keselamatan atas nabinya. Ya, dijaga dari kejelekan sepanjang beliau apa? Hidup. Adapun kalau sekarang Nabi sudah meninggal, sudah wafat, tetap kita doakan keselamatan ya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mananya agar Allah jaga nabinya, berikan keselamatan ketika beliau di alam kubur dan ketika beliau dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Dan seorang tetap butuh itu ya. Ya, tetap butuh. Nabi saja itu masih didoakan seperti itu, apalagi kita. Dan di akhirat nanti itu para nabi dan rasul itu senantiasa berdoa kepada Allah tatkala umat mereka masing-masing melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Doa mereka hanyalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya. Itu doa seluruh nabi dan rasul. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW juga mendoakan umatnya agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala melewati as-sirat. Baik, ini dari makna salawat ya dan assalam atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini sudah selesai di masalah yang pertama ya, tentang poin pembahasan yang sudah kita garis bawahi di situ dari garis keturunan Nabi. Walaupun tadi sudah kita terangkan juga dari sebagian masalah tambahan dari mana Al-Khalil yang untuk Nabi kita dan Nabi Ibrahim, yang tadi sudah diterangkan juga dari mana salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Sekarang kita masuk di masalah yang kedua sedikit dari pembahasan ini. Baik. Masalah negeri beliau, umur dan kenabian serta kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin tidak bisa kita bahas ya satu kali ini. Mungkin kita bagi beberapa dua sesi ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah wa umruhu 63 sanah minha 40 qabla nubuwati wa 23 nabiyyan wa rasula nubbiya bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini dari masalah yang kedua seputar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal negeri beliau ya. Dan
umur beliau serta kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, baladuh Makkah. Negerinya adalah Makkah. Wa hajara ila al-Madinah. Dan beliau hijrah ke Madinah. Wa umruhu 63 sana. Dan umur beliau adalah 63 tahun. Ya. Minha arba'una qabla nubuwah wa 63 atau 23 nabiyyan wa rasulah. Dari umur 63 tahun itu, ya, darinya ada 40 tahun sebelum kenabian. Ya, jadi beliau memang di umur 40 tahun baru dia akan menjadi apa? Nabi. Ya, minha arba'una qabla nubuwah. Ya, darinya ada 40 tahun sebelum kenabian. Wa 23 nabiyyan wa rasulah. Ya, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Berarti 40 tambah 23 berapa semuanya? 63 tahun. Jadi beliau tidak lama menjadi nabi dan rasul, ya, hanya 23 tahun saja berdakwah. Tapi pengaruhnya itu dirasakan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Dan beliau mendapati bulan Ramadan itu hanya sekitaran 9 tahun saja berpuasa Ramadan. Ya, tapi keberkahannya itu tidak ada yang mengalahkannya. Baik. Ini umur yang ringkas, tapi Allah berkahi umur tersebut. Baik. Diterangkan dari di situ, baladuh Makkah. Ya, negeri beliau adalah Makkah. Karena beliau lahir di Makkah, ya. Dari hal yang disepakati oleh para ulama, maksudnya Nabi SAW itu lahir di Makkah. Tepatnya di tahun gajah, di bulan Rabiul Awal. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal, ya. Ya. Yang sebagian orang kadang mengatakan bulan Maulid. Ya. Tapi Nabi tidak pernah merayakan apa? Maulidnya. Mungkin para sahabat yang paling cinta sama Nabi itu tidak pernah merayakan apa? Maulid. Ya, hanya memang beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Ya, silang pendapat ulama tanggal kelahiran beliau di tanggal berapa dari bulan Rabiul Awal. Yang paling terkenalnya kan memang dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi itu bukan pendapat yang disepakati, ya. Ya, jadi ada yang mengatakan juga dia lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Dan juga ada yang mengatakan di tanggal 2 Rabiul Awal. 2, ada yang mengatakan di tanggal 8, ada juga yang mengatakan di tanggal 17, dan juga ada yang mengatakan di tanggal 22, ya, Rabiul Awal. Jadi tidak ada kesepakatan di situ. Silang pendapat ulama. Ya. Dari tanggal kelahiran Nabi, tapi memang beliau lahir di bulan Rabiul Awal, di tepatnya di tahun gajah. Itu yang disepakati, bulannya dan tahun gajah itu kan, ketika tentara Abraha itu menyerang apa? Ka'bah. Yang diterangkan di surah Al-Fil kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, sampai akhir surah kan, di kalangan situ. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu itu memperlakukan ashabil fil, ya, tentara bergajah itu, ya, sampai akhir surah diterangkan dari kebinasaan mereka, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka sampai ke Ka'bah. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau lahir di Mekah, ya, dalam keadaan yatim. Ayah beliau sudah meninggal, ya, ketika beliau masih dalam kandungan. Ya. Dan ibu beliau yang bernama Aminah itu wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Ya. Dan sebelumnya beliau diasuh, dititipi oleh ibunya ke pedesaan, dari pedesaan Arab ketika itu, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, itu diantara dari sirah ringkas dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau tinggal di sana sekitaran beberapa tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan pendapat yang lain. Yang jelas di umur-umur 2 tahunan begitu beliau sudah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya. Itu negeri beliau di Mekah ya. Nah, beliau tinggal di Mekah. Ya. Di bawah asuhan ibunya ketika beliau masih berumur sampai 6 tahun. Atau di asuhan Halimah tadi ya, As-Sa'diyah, lalu dikembalikan kepada ibunya ketika itu. Dan ibu beliau meninggal ketika Nabi berumur berapa? 6 tahun. Setelah itu diasuh oleh paman beliau, bukan pamannya, kakek beliau yang bernama siapa tadi? Abdul Muttalib. Ya. Tapi tidak lama juga, di tahun hanya 2 tahun beliau asuh. Ya. Di tahun Nabi ketika 8 tahun Abdul Muttalib juga wafat. Ya. Nah, setelah itulah diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Nah, di sinilah beliau lama diasuh oleh Abu Thalib. Dari 8 tahun tadi itu sampai beliau dewasa dan menjadi Nabi dan Rasul, masih tetap Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW dari gangguan kafir Quraisy. Ya, nanti ketika Abu Thalib sudah wafat, sudah meninggal, disitulah mulai banyak gangguan-gangguan, ya, baik gangguan fisik ataupun gangguan lisan dari kaum kafir Quraisy. Tapi ketika Abu Thalib masih ada, Abu Thalib ini kan dari orang yang dihormati ya di tengah kaumnya ketika itu. Anaknya Abdul Muttalib, ya, saudara paman atau saudara dari ayah Nabi Muhammad SAW kan, itu Abdullah itu. Jadi beliau dihormati, disegani. Jadi tidak ada yang bisa ganggu Nabi SAW ketika itu. Ya, hanya ketika Abu Thalib sudah wafat, ya, walaupun beliau dalam keadaan kafir ya, maka disitu mulailah gangguan yang muncul. Ya, karena Nabi SAW, sehingga beliau diperintah oleh Allah untuk berhijrah, ya, ke kota Madinah nanti. Baik, mungkin dari ringkasan ya, negeri beliau, negerinya sebenarnya 2 ya, ada Mekah dan Madinah, karena beliau tinggal di 2 negeri ini. Ya, di Mekah 13 tahun, nanti kita akan terangkan. Ya, setelah itu diperintah hijrah ke kota Madinah dan tinggal di sana sampai selama 10 tahun. Jelas ini ya. Baik. Ya, masalah hijrah nanti kita bahas ya. Ini panjang pembahasannya. Nanti kita akan terangkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Ya, mungkin sudah masuk waktu. Kita tidak bisa lagi selesaikan ya. Ini masih ada masalah lagi berapa yang kita akan bahas. Masalah hijrah, masalah umur, dan kenabian serta kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi segera dulu ya, ini cukup insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, waktu sudah masuk. Mungkin ada tanya jawab ya. Terakhir majelisnya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.